Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, ini kisi-kisi untuk forensik fisika. Ya, kita cepat aja. Oke, baik. Kita ada 40 soal. Lalu 37 itu biasa atau soal biasa, lalu 3 perhitungan. Ya, yang ini semuanya tipenya multiple choice. Seperti ini ya, kisi-kisinya. Lalu open book, tidak open access. Selanjutnya soal lebih advance karena sifatnya open book. Ya, jadi nanti teman-teman pelajari konsep ya, karena soalnya advance ya, dan karena open book. Jadi kalau nggak konsepnya belum dapat, maka teman-teman walaupun open book mungkin kurang terlalu ya bisa, tetapi kurang maksimal dalam mengerti soal yang diberikan. Oke, lalu selanjutnya buat mind map tiap atau materi kuliah ya, seperti ini. Karena nanti soal yang keluar adalah lebih ke arah konsepnya ya. Jadi ini kisi-kisi standarnya seperti ini. Contohnya misal ini mikroaritmatik ya, lalu fungsinya dan manfaat ya. Ada pengukuran ya untuk diameter, untuk luas, untuk volume. Ya, diameter ini contohnya ada mikroskop, lalu ayaan, ya. Lalu contohnya ada sedimentasi, ya. Contoh luas permukaan ada A, B, C, volume juga ada A, dan seterusnya gitu ya. Nah, ini pelajari konsep-konsepnya ya. Seperti ini. Lalu ketika nanti teman-teman diminta membandingkan, oh kira-kira nanti saya pakai yang mana ya, atau metode A itu metode yang mana gitu ya. Yang ini atau yang ini gitu. Lalu misal ditanya bagus yang mana gitu ya, atau ciri-ciri ini metode apa. Nah, itu nanti teman-teman bisa membahas. Ini salah satu contohnya juga nanti mengenai yang lain ya, ada fenomena antar muka, lalu ada dispersi koloid ya, lalu ada suspensi, emulsi, kristal gitu ya, lalu ada laju dan orde reaksi. Nah, ini harus belajar perhitungan ya. Oke, tulisannya agak jelek ya, mohon maaf ini. Kebaca ya, nanti kayak gini ya untuk kisi-kisinya. Nah, untuk apa namanya, lebih lengkapnya kita lihat di ini aja ya, lebih baik kita lihat di slide bentar. Oke, nah contoh-contohnya kayak gini ya. Nanti teman-teman buat mind map seperti ini. Ini udah ada di slide, teman-teman nanti bisa bikin sendiri ya. Tolong ditulis di kertas biar ingat ya, jangan cuma dibaca. Nah, ini nanti misalkan teman-teman sudah buat kayak gini kan, terus
ini apa maksudnya? Sederhana aja ya, konsepnya teori tumbukan itu apa, energi aktivasi itu apa, lalu faktor yang mempengaruhi temperatur itu mempengaruhi apa, konsentrasi, las permukaan, katalis, fase zat gitu kan. Oh ini nggak masuk, ini saya lupa hapus ya, ini nggak masuk. Oke, selanjutnya laju reaksi. Nah, itu apa? Order 0, 1, 2 ini maksudnya 0 itu apa? 1 itu apa? 2 itu apa? Gitu ya. Terus T setengah itu maksudnya apa? Expired. Waktu simpan atau expired date ini maksudnya apa? Ya. Nah, nanti teman-teman tinggal buat mind map ya. Seperti ini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Berbagai macam, apa namanya, bahasan dan subbahasan tiap materi kuliah, nanti tinggal diisi keterangannya aja. Bikin kayak gini pun juga nggak masalah ya. Yang penting teman-teman ngerti seluruh bahasanya secara komprehensif kayak gini ya. Terus, nah mikromeretik ya, ini diisi contohnya apa. Nggak harus seperti ini, nanti teman-teman buat sendiri ya. Lalu metode pengukuran ada ini ya. Maksudnya gimana? Mikroskop optis itu apa? Sedimentasi apa ya? Kan itu apa ya? Mau ditambahin di sini ada rumus atau apa ya silakan. Tetapi di sini supaya nanti teman-teman mudah untuk menjawab soal juga alur berpikirnya bisa lebih enak ya. Fenomena termuka ini juga merupakan suatu yang penting ya. Ini apa ini? Tuh. Nah nanti ini dipelajari. Kayak gini tipe aliran ya, viskositas. Ya ini juga punya dan viskositas itu apa? Ini sangat penting ya. Penting. Oke. Newtonian, non-Newtonian. Non-Newtonian itu kalau aliran dasar itu ada plastis, hidroplatis, dilatan, lalu ada fenomena ini, thixotropik dan anti-thixotropik itu maksudnya apa gitu ya. Artinya non-time dependent dengan time dependent itu kira-kira apa ya, nanti bisa dilihat ya, dipelajari. Kemudian koloid ya, koloid. Nah, ini tipe sistem, sifat atau karakter ya. Karakter ada sifat optis, sifat kinetis, sifat elektris. Contoh-contohnya gitu. Terus suspensi dan emulsi ya, di sini ada karakteristiknya ya. Kemudian sifat antarmukanya ada, untuk menyiapkan suspensi bagaimana, teori emulsifikasi, sifat reologi ya, stabilitas dari satu emulsi gitu kan. Kemudian sistem emulsi setengah padat ya. Ini harusnya ada lagi contoh di sini ya, tapi nggak masuk. Ini juga nggak masuk ya. Terus ada kristal ya. Jadi kristal ada dua macam konsepnya dan manfaatnya. Konsep itu ada perbandingan antara kristal versus amorf gitu ya. Lalu gas padat cairan gitu ya. States of matter. Kemudian proses pembentukan kristal juga penting ya. Kurva larutan ini juga penting ya. Ini juga penting, semua penting ya. Nah, teman-teman nanti bisa tulis di sini atau di catatan. Kalau kristalisasi itu apa ya? Apa? Terus manfaatnya itu apa? Rekristalisasi itu apa? Docking itu apa? Gitu ya. Jadi nanti untuk mapping kuliah kita kemarin adalah seperti ini ya. Jadi walaupun kemarin di RPS kita nggak berurutan ya, karena saya ingin menyamakan seperti ini ya. Kalau kemarin kan pertemuan pertama itu fenomena antarmuka ya, tetapi justru yang kinetika reaksi kemudian fenomena antarmuka. Tetapi sejatinya yang teman-teman harus pelajari dulu basic fundamental namanya pengetahuan dasarnya adalah ini, kinetika reaksi. Setelah dan mikromeretik. Setelah kedua ini teman-teman belajar, maka kemudian basic selanjutnya adalah fenomena terbuka dan reologi. Ini merupakan basic ya yang mengarah ke ini, mendukung pengetahuan dari emulsi, suspensi dan dispersi koloid ya. Dan fenomena terbuka dan reologi ini didasari oleh pengetahuan teman-teman mengenai kinetika reaksi dan mikromeretik ya. Oke, selanjutnya mikromeretik dan kinetik reaksi ini juga ada sedikit kaitan dengan kristal, pembahasan kita tentang kristal gitu ya. Nah, jadi alurnya itu seperti ini. Gitu ya. Kemarin saya sempat ini bilang ke Mbak Nasu, nah, Mbak Nazla, iya ya. Kemarin saya mau ngirim ini nggak sempat-sempat, mohon maaf ya ini. Saya kirim sekarang, nggak jadi saya kirim ke teman-teman, tapi saya tulis di sini aja.
Nih ya, ini mapping dari kuliah formasi fisika kita. Ya, basicnya adalah kinetika reaksi, mikromeritik, kemudian fenomena antarmuka dan reologi itu merupakan basic yang mendukung pengetahuan dari emulsi, suspensi, dan dispersi koloid. Ya, selanjutnya kristal juga ada. Nah, nanti untuk yang kristal ini mungkin soalnya tidak banyak, mungkin sekitar 2 sampai 4 gitu ya. Nah, sisanya adalah 36 sampai 38 itu terdistribusi merata di sini. Ya, untuk perhitungan ini semua kinetik reaksi ya. Ini teman-teman belajar hitung. Nah, kayak gini ya. Jadi seluruh hitungan dari kinetik reaksi. Ya. Nah, oleh karena itu, ini saya sertakan juga ya. Nanti latihan soal perhitungan untuk yang order reaksi, nanti teman-teman bisa lihat di slide kuliah, bisa belajar di situ. Untuk yang T90, T0,5 juga bisa lihat di slide kuliah, tetapi ini saya tambahkan ya, latihan soal perhitungan ya. Ini teman-teman silakan latihan dan ini kerjasama dengan teman-teman ya, bagaimana cara mengerjakan. Nah, ini saya kasih contoh soal dan jawabannya, tapi cuma K-nya aja ya. Nah, T90 dan lain-lain itu silakan dicari sendiri. Nih ya. Nanti ini bisa di screenshot. Kemudian kerjakan bersama-sama ya. Nah, ini tidak saya berikan slide-nya teman-teman, cuma soal ini aja silakan di screenshot boleh, kemudian dikerjakan bersama-sama dengan teman-teman untuk persiapan besok perhitungan ya. Jadi harapannya nanti teman-teman bisa minimal menghitung order reaksi dan menghitung seperti ini. Nah, untuk pengembangannya ke depan itu nanti urusan teman-teman di semester selanjutnya. Tetapi basic teman-teman harus bisa berhitung ini menggunakan rumus-rumus yang telah diberikan di slide ya, dengan berbagai kasus seperti order 1, order 0 ya, kemudian kadar awal ini diketahui, T setengahnya ya, waktu paruh ini T setengah 200 hari, 900 hari, nah, dan lain-lain gitu ya. Nanti silakan teman-teman ini kerjasama ya. Oke, saya hanya memberikan soal untuk latihan aja. Nanti jawabannya silakan dikerjakan bersama-sama. Oke, oke. Jadi sekian aja ini rangkumannya. Soal 40 ya, 37 biasa, 3 perhitungan. Ya, perhitungan ini seluruhnya ada di bab laju order reaksi dan integrasi persamaan ya. Yang latihan soal tadi seluruhnya multiple choice, tidak ada esai. Bobot soal 37 soal, bobotnya 1 poin. Kemudian untuk perhitungan itu ada 3, ada 1 soal yang bobotnya 3 poin dan ada 2 soal yang masing-masing bobotnya 5 poin. Total poinnya adalah 50 poin. Ya, berarti 37 poin soal biasa dan 13 ya 13 poin soal perhitungan. Jadi lumayan ya, jangan disepelekan perhitungannya. Kemudian catatan ya, open book, bukan open access, hanya catatan kertas dan handout, tidak boleh membawa atau membuka handphone. Ya, itu. Kalkulator boleh. Perhitungan sederhana, boleh juga membawa kalkulator, tetapi kalau yang nggak pakai pun nggak masalah, gitu ya, karena sudah perhitungannya sederhana dan ini sudah ada di multiple choice. Jangan lupa bawa kertas untuk orderan. Sifat ujian open book, tingkat kesulitan soal lebih tinggi ya, jadi jangan gampangin walau sudah open book. Nih, terus pelajari konsep, jangan menghafal karena yang keluar nanti adalah soal konsep-konsep ini. Gitu ya. Nanti jangan jangan kaget kalau beberapa soal agak panjang ya. Gitu. Nah, kalau teman-teman nggak paham konsepnya, mungkin agak bingung dalam menjawabnya di beberapa soal. Beberapa soalnya mungkin lebih mudah. Oke, sangat disarankan teman-teman membuat mind mapping seluruh materi seperti yang ini tadi ya, kayak gini. Nah, nih. Sangat disarankan membuat seperti ini. Kemudian berarti perhitungan karena nilai total perhitungan 26% dari keseluruhan nilai. Ya, walaupun seluruh multiple choice 37 soal itu benar,
ini. Tapi kalau perhitungannya salah semua, maka nggak ada poin gitu ya. Jadi silakan berhitung itu apa namanya penting buat kalian nanti ya. Terus selanjutnya satu lagi pesan saya untuk perhitungan ya, untuk perhitungannya tolong khusus tak tambahin lagi ya, teliti sampai ya sampai di koma-komanya ya 0,0,0, sekian. Ya, teman-teman harus teliti. Ya, cukup sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga luasnya lancar ya. Ini kayaknya tadi ada sedikit problem ya untuk jaringan ya. Semoga videonya jelas. Oke, silakan bisa di screenshot kayak gini ya. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.